Pernah merasa setuju melakukan sesuatu, padahal jauh di dalam hati ada yang berteriak, "Jangan!" Seolah-olah pikiranmu bukan lagi milikmu. Seperti ada dalang tak terlihat yang menarik tali-tali di otakmu. Selamat, kamu baru saja bertemu seorang manipulator. Dan senjata utama mereka bukanlah sihir, tapi celah dalam sistem operasimu sendiri. Celah ini disebut bias kognitif. Ini adalah jalan pintas mental yang otak kita gunakan untuk memproses informasi dengan cepat. Biasanya ini sangat membantu. Tapi di tangan yang salah, jalan pintas ini menjadi pintu masuk bagi manipulasi. Hari ini kita akan membongkar 5 bias kognitif yang paling sering dieksploitasi. Siap untuk upgrade firewall mentalmu? Mari kita mulai. Nomor 1, efek halo. Pernah bertemu seseorang yang sangat tampan atau cantik dan kamu langsung berpikir, wah dia pasti juga cerdas dan baik hati. Itulah efek halo. Kita cenderung membiarkan satu sifat positif atau negatif dari seseorang menyinari penilaian kita terhadap semua sifat lainnya. Manipulator sangat menyukai ini. Mereka akan membangun citra yang sempurna, pakaian mahal, senyum menawan, cerita sukses yang menginspirasi. Tujuannya agar kamu lengah. Saat kamu terpesona oleh halo mereka, kamu tidak akan mempertanyakan niat mereka yang sebenarnya. Penipu investasi sering menggunakan taktik ini. Mereka pamer mobil mewah dan jam tangan mahal bukan untuk sombong, tapi untuk menciptakan efek halo. Jika dia sekaya ini, dia pasti tahu cara menghasilkan uang. Bagaimana cara melawannya? Lakukan uji coba penggantian. Tanyakan pada dirimu, jika pesan yang sama disampaikan oleh orang yang tidak menarik atau tidak berkarisma, apakah aku masih akan setuju? Fokus pada pesan, bukan pembawanya. Pisahkan fakta dari fasad. Nomor 2, bukti sosial atau efek ikut-ikutan. Otak kita terprogram untuk berpikir, jika semua orang melakukannya, itu pasti hal yang benar. Ini adalah mekanisme bertahan hidup dari zaman purba. Dulu, jika kamu melihat seluruh sukumu lari, sebaiknya kamu ikut lari dan bertanya nanti. Yang tidak ikut, mungkin sudah jadi santapan siang. Manipulator modern mengubah insting ini menjadi senjata. Kamu lihat iklan, telah dipercaya oleh jutaan orang atau produk terlaris. Mereka tidak menjual produknya, mereka menjual ide bahwa semua orang sudah membelinya. Otakmu yang malas berpikir pun berkata, oke, kalau begitu, ini aman. Ini juga terjadi dalam lingkup sosial. Ayolah, semua orang juga melakukannya, kata temanmu sambil menyodorkan sesuatu yang kamu ragu untuk coba. Manipulator di lingkungan kerja mungkin berkata, semua tim lain sudah setuju dengan ide ini, tinggal tim kita saja. Ini menciptakan tekanan untuk tidak menjadi yang aneh. Bagaimana cara melawannya? Jadilah seorang detektif. Pertama, pertanyakan kerumunan itu. Siapa semua orang ini? Apakah mereka benar-benar ada atau hanya angka fiktif di website? Kedua, apakah kerumunan itu relevan? Jutaan orang mungkin suka kopi. Tapi jika kamu punya masalah lambung, mengikuti mereka adalah ide buruk. Kebenaran tidak ditentukan oleh popularitas. Nomor 3, bias otoritas. Kita diajarkan sejak kecil untuk menghormati figur otoritas. Orang tua, guru, dokter, polisi. Ini adalah lem sosial yang membuat masyarakat berfungsi. Masalahnya, otak kita seringkali mengambil jalan pintas. Kita tidak mengevaluasi argumennya, kita hanya melihat siapa yang mengatakannya. Manipulator menggunakan simbol-simbol otoritas untuk mematikan pikiran kritismu. Jas lab putih, gelar dokter di depan nama, jabatan CEO di profil LinkedIn. Pikirkan iklan suplemen kesehatan. Seringkali ada aktor berjas putih, berdiri di depan bagan ilmiah yang rumit, menggunakan istilah-istilah yang terdengar canggih. Mereka tidak menjual bukti, mereka menjual tampilan otoritas. Tujuannya agar kamu berpikir, dia terlihat seperti ahli, jadi aku percaya saja. Eksperimen Milgram yang terkenal menunjukkan betapa berbahayanya bias ini. Orang-orang biasa bersedia menyakiti orang lain hanya karena seorang ilmuwan berjas putih menyuruh mereka. Bagaimana cara melawannya? Hormati keahlian, bukan hanya gelar. Tanyakan, apa bukti dari klaim ini? Otoritas sejati tidak takut dipertanyakan, mereka menyambutnya. Mereka akan menunjukkan data, bukan hanya just lab. Ingat, bahkan para ahli pun bisa salah. Jangan pernah menyerahkan tanggung jawab berpikirmu kepada orang lain, tidak peduli seberapa mengesankan gelar mereka. Nomor 4, kekeliruan biaya terlanjur atau sunk cost fallacy. Pernah menonton film yang sangat buruk sampai selesai hanya karena kamu sudah terlanjur menonton 1 jam, atau terus makan padahal sudah kenyang hanya karena sayang sudah dibayar. Itulah sunk cost fallacy. Kita membuat keputusan berdasarkan investasi masa lalu, waktu, uang, emosi yang tidak bisa kembali, bukan berdasarkan prospek masa depan. Otak kita benci mengakui kerugian. Menghentikan sesuatu di tengah jalan terasa seperti mengakui bahwa investasi awal kita adalah sebuah kesalahan. Manipulator menggunakan ini untuk menjebakmu. Mereka meminta komitmen kecil di awal, sedikit waktu, sedikit uang. Setelah kamu berinvestasi, kamu akan lebih sulit untuk mundur.
bahkan ketika permintaan mereka menjadi semakin besar dan tidak masuk akal. Ini adalah dasar dari banyak hubungan yang abusif. Aku sudah bersamanya selama 5 tahun, aku tidak bisa pergi sekarang. Atau skema bisnis piramida. Aku sudah menginvestasikan begitu banyak uang, aku harus terus merekrut orang agar uangku kembali. Bagaimana cara melawannya? Lakukan uji coba nol. Tanyakan pada dirimu, jika aku memulai dari nol hari ini tanpa ada investasi sebelumnya, apakah aku akan tetap membuat pilihan ini? Jika jawabannya tidak, maka kamu tahu bahwa kamu sedang terjebak oleh biaya terlanjur. Belajarlah untuk memotong kerugianmu dan pergi. Waktu dan uang yang sudah hilang tidak akan kembali, tapi kamu bisa menyelamatkan masa depanmu. Terakhir, nomor 5, bias konfirmasi. Ini adalah ibu dari semua bias. Kita tidak melihat dunia apa adanya, kita melihatnya sesuai dengan apa yang sudah kita yakini. Kita secara aktif mencari informasi yang mendukung keyakinan kita dan secara tidak sadar mengabaikan atau menolak informasi yang menentangnya. Algoritma media sosial adalah surga bagi bias konfirmasi. Mereka mempelajarimu dan hanya menyajikan konten yang akan kamu setujui, menciptakan gelembung filter atau echo chamber. Manipulator politik adalah master dalam hal ini. Mereka tidak perlu berbohong, mereka hanya perlu menyajikan data yang dipilih dengan cermat yang mendukung narasi mereka. Mereka tahu para pendukungnya tidak akan repot-repot mencari data yang lain. Mengapa? Karena terasa nyaman untuk merasa benar. Bagaimana cara melawannya? Jadilah pengacara setan untuk dirimu sendiri. Secara sengaja, carilah argumen dan bukti terkuat yang menentang keyakinanmu. Ikuti akun media sosial atau baca publikasi dari sudut pandang yang berbeda. Tujuannya bukan untuk mengubah pikiranmu setiap saat, tapi untuk memastikan keyakinanmu kuat karena telah diuji, bukan karena kamu hidup dalam gelembung. Jadi mari kita rangkum efek halo, bukti sosial, bias otoritas, kekeliruan biaya terlanjur, dan bias konfirmasi. Ini bukan daftar lengkap, tapi ini adalah 5 senjata kelas berat dalam arsenal manipulator. Penting untuk diingat, memiliki bias ini tidak membuatmu bodoh, itu membuatmu manusia. Otakmu hanya mencoba menjadi efisien. Masalahnya bukan pada bias itu sendiri, tapi pada ketidaksadaran kita akan keberadaannya. Kegelapan adalah tempat terbaik bagi manipulator untuk bekerja. Kesadaran adalah sentermu. Setiap kali kamu mengenali salah satu dari pola ini dalam pikiranmu atau dalam argumen orang lain, kamu menyalakan lampu. Kamu tidak akan bisa menghilangkan bias ini sepenuhnya dan itu tidak apa-apa. Tujuannya bukan menjadi robot yang logis, tapi menjadi manusia yang lebih bijaksana. Lain kali seseorang mencoba meyakinkanmu, berhentilah sejenak. Tanyakan, apakah aku terpesona oleh halo mereka? Apakah aku hanya ikut-ikutan? Apakah gelar mereka membutakanku? Apakah aku bertahan karena sudah terlalu banyak berinvestasi? Atau apakah aku hanya mendengar apa yang ingin aku dengar? Mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini adalah langkah pertama menuju kedaulatan mental. Pikiranmu adalah asetmu yang paling berharga. Jangan biarkan siapapun membajaknya.